Menjelang puncak musra atau musyawarah rakyat relawan Joko Widodo, relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka belum satu suara soal arah dukungan kepada calon presiden di Pilpres 2024. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres, relawan Jokowi Projo justru mengajukan 3 nama bakal capres ke Presiden Joko Widodo. 3 nama itu diklaim datang dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Nanti akan ada 3 nama yang merupakan hasil dari musra. 3 nama untuk capres. Ada yang pertama adalah Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Kemudian ada juga Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Sementara Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan hal yang berbeda dengan Projo. Gibran sebut hanya ada 2 nama yang mendapat dukungan dari relawan, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kedua nama ini disebut sebagai baca pres yang punya komitmen melanjutkan pembangunan IKN. 2 tokoh ini punya komitmen untuk melakukan continuity, pekerjaan yang berkelanjutan, IKN dan lain-lain. Itu yang kemarin kami dapat masukan-masukan dari para relawan. Potensi terpecahnya arah dukungan relawan Jokowi ke berbagai calon presiden 2024 kini terlihat. Suara relawan tidak sama dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, di mana Jokowi sebagai kader partai seharusnya juga punya warna dan ideologi politik yang sama dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Suara relawan Joko Widodo, saudara, terbelah tidak sama dengan PDI Perjuangan yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Apa konsekuensi politik dari terbelahnya dukungan ini? Kami bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, ada juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga, dan juga kita akan tunggu karena sore ini juga akan bergabung dengan Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Audrey. Selamat petang, Mbak Audrey. Oke. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Saya ke Mas Burhan terlebih dulu. Mas Burhan, kenapa sih kira-kira relawan Jokowi ini nggak satu suara mendukung capres Ganjar Pranowo yang sudah didukung duluan oleh PDI Perjuangan? Jadi ini tafsir saya ya, relawan Jokowi yang digalang oleh Mas Budi Ari, mengapa belum satu suara berkaitan dengan capres yang akan mereka usung di 2024? Karena mereka belum mendapatkan satu tanda kutip arahan tunggal dari Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi ini menurut saya kenapa belum satu suara? Karena Presiden Jokowi sendiri juga belum satu suara berkaitan dengan kemana arah dukungan relawan Jokowi di 2024. Kan Pak Jokowi sendiri tidak hanya ke Ganjar, tapi juga memberikan beberapa sinyalemen mendukung Prabowo. Nah, itu yang kemudian membuat relawan Jokowi akhirnya juga mengambil keputusan yang mendua. Karena memang Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan tunggal berkaitan dengan kemana mereka akan melabuhkan suara di 2024. Bukannya Pak Jokowi juga datang waktu itu ke PDIP pada saat PDIP juga mengusung Pak Ganjar? Ya, tentu saja Pak Jokowi bagian dari kader PDI Perjuangan. Beliau mengikuti keputusan partainya untuk mengusung Ganjar Pranowo, tetapi Pak Jokowi bukan semata-mata seorang kader PDI Perjuangan. Sebagai presiden, beliau tentu punya kepentingan yang kadangkala bisa berbeda dengan kepentingan subjektif partainya sendiri. Dan itu terlihat misalnya beberapa kesempatan Pak Jokowi memberikan endorsement kepada calon dari partai lain. Jadi saya melihatnya ini bagian dari konsekuensi karena Pak Jokowi bukan semata-mata sebagai kader PDI Perjuangan, tapi juga sebagai komandan koalisi partai pendukung pemerintah yang mungkin berkaitan dengan positioning beliau itu kadangkala bisa sama, kadangkala juga bisa berbeda dengan keputusan partainya. Oh, oke. Apakah benar seperti itu
Presiden Jokowi juga tidak sepenuhnya mendukung pencapresan Ganjar, Bang Eriko, apalagi juga ada santer terdengar nama ya disebutkan kemarin juga oleh Kaisang dan juga Gibran, ada nama Prabowo Subianto dan bahkan ada nama Erlangga. Ya, Mbak Audrey, sebenarnya ini kan kalau kita melihat secara jujur ya, bahwa di PDI Perjuangan itu perbedaan pendapat juga sangat dihargai. Coba kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, bagaimana Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo dan juga membawa Mbak Puan, membawa Mas Ganjar Pranowo. Nah, bukankah hal itu yang sangat wajar? Sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tetapi coba kalau kita melihat dengan jernih Mbak Audrey, ini kalau Mas Burhanuddin kan wajar, beliau kan pengamat. Kalau semua satu pendapat, nanti pengamat tidak diundang lagi nanti sampai Kompas TV kan begitu. Oke, Nah, baik. gitu. Nah, jadi setelah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum oleh di Batu Tulis, dan itu ditujukan kepada Mas Ganjar Pranowo, maka coba lihat, bayangkan sehari sebelum Lebaran, Mbak Audrey, apakah itu suatu kebetulan? Apakah sebagai kepala negara katakan beliau tidak mempunyai satu kebebasan untuk datang atau tidak datang? Kalau dikatakan sebagai kader, beliau bisa saja menyatakan untuk tidak bersama-sama karena beliau harus menjalankan tugas negara. Bukankah begitu Mbak Audrey? Saya tanya kembali kepada Mbak Audrey dan Mas Burhanuddin Muhtadi. Dan beliau datang pagi-pagi dengan gestur, dengan cuaca yang begitu gembira. Apakah itu dibuat-buat? Boleh diputar kembali nanti dari Kompas TV. Apakah benar atau tidak yang saya sampaikan ini? Nah, itu kenyataan yang ada. Dan bagaimana Mas Ganjar dengan Pak Jokowi setelah deklarasi itu pulang bersama-sama naik pesawat. Dan besok hari, saya tanya Mas Burhanuddin Muhtadi, apakah hari Raya Idul Fitri itu bukan hari kemenangan? Nah, di saat hari kemenangan itu, Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar untuk sholat id bersama. Apakah ada kewajiban untuk mengajak sholat id bersama? Ya, mendukung Pak Ganjar. Dan Mas Ganjar juga bisa sholat id di Karanganyar atau di Purbalingga atau di mana saja di Jawa Tengah. Itu bersama-sama. Apakah itu tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu hal yang wajar? Sebagai sesuatu hal yang memang kita ini bersaudara? Bahwa beliau sebagai kepala negara tentu memberikan kesempatan kepada menteri-menterinya yang lain, Pak Prabowo, Pak Erlangga. Itulah seorang kepala negara. Disitulah bahwa Pak Jokowi bisa memisahkan diri sebagai kader partai dan juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tapi kalau kita lihat Mbak Audrey, ini sore ini teman-teman wartawan Kompas pun ada di Geraha Pena ini 98 di Jalan Cokro Aminoto. Mas Burhanuddin harusnya ke sini, Mas Budiari juga. Begitu ramai dan bukan hanya kalangan relawan, tetapi mahasiswa yang datang dari 17 provinsi, 47 kampus. Nah, Mbak Audrey, saya bisa berkata gini, kenapa? Saya ini dulu koordinator tim kampanye nasional relawan tahun 2014 yang mengkoordinir 1.700 Audrey. Saya bisa berkata gini, kenapa? Saya ini dulu koordinator tim kampanye nasional relawan tahun 2014 yang mengkoordinir 1.788 kelompok relawan, hampir 1 juta anggotanya di seluruh Indonesia. Nah, silakan, kalau apa mau ditanyakan bagaimana mengenai relawan, mereka relawan. Kalau sudah selesai dengan Pak Jokowi, tentunya nanti akan memilih yang akan datang. Lah, itu hak mereka. Apakah mereka akan memilih Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan atau yang lain, itu adalah hak mereka. Saya akan nanyakan ke Projo nih, Mas Budiari sore. Mas Budiari, ini kenapa sih besok diadakan musra nih? Kenapa harus mengajukan 3 nama baca pres ke Jokowi? Kenapa nggak 1 nama aja tegak lurus bersama dengan PDIP? Loh bukan, ini kan rangkaian musra ini kan sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2022. Kita sudah melakukan musyawarah rakyat hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan besok ini kita menyampaikan hasil-hasilnya gitu loh. Bahwa hasil yang terekam dari kami ada 3 nama, ya itu yang disampaikan ke Pak Jokowi gitu loh. Kami kan nggak bisa tahap
kapan kita menggelar seluruh musyawarah rakyat Indonesia di seluruh Indonesia terus kita cuma menyerahkan satu nama, karena faktanya memang ada 3 nama yang terekam dalam musyawarah rakyat Indonesia yang kami serahkan kepada Pak Jokowi, begitu loh. Oke, Mas Budi, tapi kenapa Ini sih? kan sudah dirancang hampir 1 tahun yang lalu begitu, dan tindak lanjuti perintah Pak Jokowi bahwa musyawarah rakyat Indonesia ini adalah bagian dari instrumen demokrasi untuk menyerap, mendengar, dan merekam suara dan harapan rakyat tentang masa depan dan harapan-harapan yang ingin diwujudkan pada rakyat seluruh Indonesia. Sebenarnya apa sih aspirasi yang diutarakan oleh teman-teman relawan ini, Mas Budi? Ada 3 nama baca pres gitu? Loh, bukan. Jadi kan begini loh, bahwa musyawarah rakyat Indonesia ini sebagai instrumen demokrasi ingin meletakkan demokrasi dan partisipasi publik ini di dalam intisari demokrasi itu sendiri, karena demokrasi itu harus berbasis pada partisipasi publik. Demokrasi yang berkualitas memerlukan peran serta partisipasi rakyat, termasuk juga dalam menentukan atau menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat, termasuk soal capres dan cawapres. Kami kan merekam semua itu, begitu. Nah, karena itulah kami ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi pada hari Minggu 14 Mei 2023 ini tentang nama-nama. Dan itu nanti mengerucut jadi 1 nama? Oh, bahwa kami menyerahkan 3 nama. Oh, tetap 3, oke. Kepada Pak Jokowi. Siapa yang Pak Jokowi tunjuk untuk didukung, kami akan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Kami kan relawan Jokowi, kalau relawan Jokowi ya tegak lurus kepada Pak Jokowi, begitu. Oke, kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya kenapa sih ini para relawan ini terbelah-belah begitu? Kenapa nggak satu suara begitu? Apa implikasinya? Ya, kalau mengapa terbelah atau mengapa belum satu suara kan tadi saya sudah jelaskan, Audrey ya. Saya belum teryakinkan ya dengan penjelasan Bung Eriko. Menurut saya apa yang kita lihat dari Presiden Jokowi beberapa bulan terakhir itu memberikan sinyal beliau masih belum fix untuk menetapkan dukungan satu suara. Jadi itu terlihat misalnya dalam banyak kesempatan, saya hitung 5 kali itu Presiden Jokowi memberikan public endorsement kepada Pak Prabowo. Misalnya dengan pernyataan 2024 adalah jatahnya Pak Prabowo di acara Perindo tanggal 7 November 2022. Kemudian dalam beberapa kesempatan dukungan juga diberikan dalam bentuk, kalau istilah komunikasinya itu kita sebut dengan istilah low context ya. Artinya dukungan diberikan dengan bahasa yang terang benderang tanpa analogi atau tanpa tafsir apapun. Tetapi juga diberikan berkali-kali juga kepada Mas Ganjar. Jadi poin saya, kalau ini masih berlangsung sampai ke depan, saya kira relawan Jokowi dan pendukungnya juga akan mendua berkaitan dengan ke arah mana mereka akan pilih di Mas Burhan, kalau gitu menduanya relawan Jokowi ini apa ini merupakan representasi juga dari suara Pak Jokowi yang sebenarnya? Iya, tadi saya sebut ya. Jadi sebenarnya Pak Erlangga ini kan tidak terlalu besar ya suaranya, baik dalam survei maupun hasil musrah. Nanti bisa ditanya kepada Pak Budi Ari. Yang berkejaran itu kan antara Ganjar dan Prabowo menurut hasil musrah. Dan kebetulan hasil survei juga menunjukkan hal yang sama. Dan kebetulan pula sikap Presiden Jokowi, kalau kita baca secara lebih jernih, itu juga tidak mengerucut ke satu nama. Nah, itu yang kemudian akan membuat suara relawan Pak Jokowi sampai hari H kemungkinan juga akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi. Kan mereka tegak lurusnya kepada Presiden Jokowi. Oh, oke. Itu yang kemudian akan berarti belum tentu ya tegak lurus ke PDIP ya? Belum tentu. Kalau menurut saya, kalau menurut Bung Eriko sih. Baik. Silakan Bang Eriko. Mbak Audrey, ini Mas Burhanuddin ini belum pernah ngundang saya, makanya mesti undang saya. Tapi kalau dari PDIP sendiri terganggu nggak sih dengan banyaknya suara relawan yang tidak tegak lurus dengan PDI? Tidak lah, Mbak, ini sudah terbukti
bahkan salah satu relawan, kalau tidak mewakili dirinya atau siapapun, itu relawan Pak Jokowi sudah mendukung, pertama mendukung sebelah sana, antitesa, sekarang mendukung Pak Prabowo. Sah-sah saja, namanya relawan, Mbak Audrey. Makanya ini saya ulang lagi sekali lagi, bahwa Pak Jokowi itu sangat wajar mengendorse para menterinya, semua yang punya, katakan, punya kapasitas, kapabilitas yang dianggap memang mumpuni. Kenapa beliau nggak endorse? Tetapi coba perhatikan, setelah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum bersama-sama hadir Pak Jokowi di sana di Istana Batu Tulis, kembali bersama-sama juga dengan Mas Ganjar. Tadi sekali lagi saya ulangin lagi, sholat Id bersama di hari kemenangan. Nah, apalagi yang harus masih mau ditunggu. Dan kita juga harus menyadari betul bahwa Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Kalau proses ini ke depan, nanti lihat Mbak Audrey. Ini silakan Mas Burhanuddin kan paham soal survei. Survei terakhir ini juga reboundnya dari Mas Ganjar luar biasa. Reboundnya dari PDI Perjuangan Tapi juga. kan sekarang head to head juga sama itu. Pak Prabowo, Pak Ganjar. Nanti lihat ini Audrey, 1-2 bulan, betul, betul, 1-2 bulan lagi nanti masyarakat Indonesia ini sudah sangat cerdas. Nanti mereka sudah melihat, oh inilah gambaran calon pemimpin kami ke depan. Nah, inilah nanti akan semakin mengkerucut, akan semakin terkristalisasi, akan semakin terkonsolidasi. Nah, nanti setelah ini, maka akan terjadi lagi perubahan dalam hasil-hasil survei, sehingga nanti, ini perkiraan saya, bulan, ya saya boleh menduga dong Mbak Audrey, nama saya kan Eriko Sotarduga, masa saya nggak boleh menduga, ya kan? Oke. Prediksi, kalau Silakan istilahnya, prediksinya apa, dugaannya Mas apa, Bang? Burhanuddin Mutadi, ya kan? Nanti ini akan semakin mengkristalisasi. Kalau lihat dari ini, bisa sekarang ini hasil perhitungan masih bisa 4 poros atau 4 kerjasama. Tapi kalau melihat ke depan ini, kemungkinan yang terbesar itu 3 poros atau 3 kerjasama. Bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 ya, tidak. Ini memang itu kenyataannya. Tetapi jangan salah Mbak Audrey, bisa saja pada akhir-akhir nanti setelah Agustus, semakin mengkerucut, semakin mengkristalisasi, kemudian kelihatan sudah mulai pasangan-pasangan cawapres nanti yang akan dipasangkan dengan calon presidennya, terutama dengan kami, dengan Mas Ganjar, ini bisa saja nanti tinggal 2. Bisa saja. Nah, artinya dalam hal ini kita nikmati saja, karena nanti pemilu yang akan datang ini, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang bersama, tapi kita mau ini kita kerjakan dengan riang gembira. Rakyatlah yang menjadi panglima, rakyatlah yang menjadi utama, rakyatlah yang akan memilih calon pemimpinnya nanti. Jadi sekali lagi Mas Burhanuddin, diundang kita supaya kita bisa berdiskusi. Saya langsung ke Mas Budi lagi, Bang Eriko. Lebih terbuka lagi. Tapi begini, penjelasan Bung Eriko ini mengindikasikan sesuatu yang mungkin juga terjadi. Kalau misalnya elektabilitas para capres ini mulai mengerucut, di mana salah satu calon di antara 2 nama yang tadi kita diskusikan, Prabowo atau Ganjar, itu mulai menjauh, mungkin saja Pak Jokowi akan mengendorse calon yang potensial. Oh, baik. Oke, berarti kalau gitu ada kemungkinannya ya. Kalau misalnya masih tipis. Terima kasih Tahan dulu Mas Bapak-bapak, nanti kita masih punya satu segmen. Tahan dulu, nanti usai jeda berikut ini saya juga mau nanya ke Mas Budi. Nah, nanti kalau misalnya dari 3 nama, ada nama Pak Prabowo juga. Apakah ini juga nanti akan mengerucut menjadi 1 nama, dan ini gimana nanti milihnya? Tetaplah bersama kami.